kita buka sesi pertanyaan ya Ustaz. Ya, silakan. Ya, ini ada yang bertanya langsung, Mbak Haryekti Rina. Ya. Ya, silakan. Ada Mbak Yeti, Pandori. Ya, belum bisa ya. Sebentar ya. Sudah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan keluarga serta teman-teman sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Rabb. Jazakallah Ustadz, ilmu pagi ini Masya Allah. Jadi saya ini jadi dapat wawasan baru Ustadz ya terkait dengan fuqara. Yang mau jadi pertanyaan saya adalah apakah lil fuqara di sini yang dimaksud adalah sama juga dengan kalimat-kalimat fuqara lain yang ada di dalam Al-Quran, misalkan dalam 8 asnaf gitu ya, bahwa salah satu yang mendapatkan yang menjadi salah satu mustahik itu adalah fuqara gitu, karena selama ini pemahaman saya yang namanya fuqara itu orang yang tidak punya kemampuan gitu, kemampuan untuk menghidupi dirinya, jadi di bawah miskin gitu. Kalau miskin itu dia masih punya kemampuan tapi kehidupannya kurang. Tapi kalau fuqara itu memang benar-benar tidak punya kemampuan. Kalau bayangan saya itu fuqara itu selama ini seperti orang-orang yang sudah tua, yang sudah tidak punya kemampuan bekerja lagi. Dan selama ini pula gitu, saya juga berpikir bahwa yang guru-guru Quran, para dai-daiyah yang secara tanda kutip mungkin kehidupannya kita anggap layak, ternyata kalau dari ayat ini justru malah mereka berhak untuk mendapatkan itu gitu ya. Minta penjelasannya Ustadz, apakah yang dimaksud dengan fuqara itu juga termasuk dalam 8 asnaf, sehingga kedepannya juga kita harus lebih perhatian dalam pembagian zakat dan tidak diabaikan gitu karena merasa bahwa mereka kayaknya cukup kok, hidupnya layak kok gitu, seperti itu. Jazakallah khair Ustadz. Iya, pemahaman Ibu nggak salah, udah betul ya, fuqara betul ya. Memang minim pemasukan ya, atau bahkan dalam tingkat tinggi ya, sudah tidak punya apa istilahnya cash flow ya, uang yang terus masuk bagi dirinya ya. Tapi kan setiap kondisi ekonomi seseorang atau kebutuhan seseorang beda satu dengan yang lain. Fuqaranya masyarakat di Saudi pasti beda fuqaranya di negeri ini. Ya. Fuqaranya di sana bisa jadi kita lihat makannya tiap hari kambing, ya. Minumnya susu, buahnya lengkap, ya. Tapi dia fuqara. Kenapa? Karena memang di negeri itu makan dengan kondisi yang menurut kita mewah, bagi mereka itu standar dan budayanya. Ya, bagi negara-negara yang punya perhatian dalam hal ini ya, sebetulnya misalnya di Australia, misalnya di negeri-negeri yang mana yang sudah punya perhatian dalam hal ini, biasanya masalah pangan itu adalah standar bagi semua orang, nggak ada istilah oh kalau kamu kaya makannya begini, kalau kamu miskin kamu di warteg aja ya. Karena sudah di negara terlibat dalam hal ini. Ya. Nah kita berada di negeri yang negara ya seperti itulah kondisinya ya. Sehingga memang fuqaranya memang ya fuqara yang luar biasa. Ya. Walaupun yang lain pun sebetulnya fuqara ya. Namun tidak katakan masih bisa menghasilkan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian dari orang-orang yang memang terbatas secara ekonomi itu, ya, Al-Quran ataupun hadis dan hadis ya memberi satu tingkatan-tingkatan. Ya. Ya. Yang kadang tingkatan ini ya membuat justru orang-orang seperti itu ya tidak ingin menampakkan ya. Misalnya fuqaranya yang uhsiru fi sabilillah tadi ya. Mereka nggak bakal mau menampakkan
kemiskinannya, ataupun apalagi sampai nge-WA misalnya, saya ini fuqara ya, nggak bakalan itu ya. Makanya Al-Quran mengatakan ya sabuhumul jahilu. Ya, bagaimanapun dia itu fokus pada kehidupan fisabilillahnya, ya pasti fuqaranya, ya pasti di dalam diri mereka ada fuqara, tidak bisa menikmati sepenuhnya fasilitas-fasilitas kehidupan ini. Oleh karena itu, fuqara yang seperti ini Al-Quran meminta kita, kamu aja yang nyadar dengan apa? Memberi satu prioritas. Ya. Karena kalau nunggu dia menampakkan ini saya fakir ya, baik dengan ucapan maupun dengan gayanya, nggak bakalan. Ya. Karena mereka tahu saya fuqara ini kan karena saya uhsiru fi sabilillah. Ya, saya nggak mau gara-gara ini kemudian menampak terlihat gitu ya. Oleh karena itu Allah minta orang seperti ini yang kaya yang harus nyadar. Ya. Begitu juga orang-orang yang tadi disebut, orang-orang yang yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah dan seterusnya. Betapapun demikian, kalau saja orang-orang yang seperti itu uhsiru fi sabilillah atau yang surunallaha wa rasulah itu kemudian mendapat perhatian, nanti di ayat berikutnya dia punya akhlak yang namanya itsar. Memang saya butuh, memang saya bukan berarti orang yang kaya raya, bukan orang yang saldonya jauh kemana-mana dibanding dengan kebutuhannya. Tapi dia menyadari di belakang saya juga masih ada yang lebih susah, sehingga tidak mustahil dia salurkan lagi untuk orang-orang yang susah, yang menurut dia lebih susah. Memang saya susah, tapi masih ada yang lebih susah lagi, dia akan salurkan. Itu mengapa Al-Quran minta untuk mereka harus kamu perhatikan. Jadi hidup ini akan, Masya Allah, akan saling perhatikan. Jadi orang yang uhsiru fisabilillah karena terperhatikan, maka dia akan semakin eksis di dalam posisinya. Nggak kena tergodaan, ini gara-gara saya ini ngajar Quran terus, gara-gara saya ini istilahnya mengajari umat jadi begini. Nggak kena fitnah itu, walaupun aslinya orang akan yang akhlak yang aslinya. Andai kata ini memang gara-gara kondisi saya yang khusus di jalan Allah, saya nggak peduli. Yang jauh lebih susah seperti ini masih ada. Kalau dia mendapat perhatian, akhlak itsarnya akan membuat dia memperhatikan yang lain yang dia lihat mungkin lebih susah. Termasuk fuqara yang harus mendapat perhatian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fuqara dari kerabatmu, apakah itu ponakan, apakah itu sepupu atau bibi-bibimu, atau mungkin budi-budimu, istilah Arabnya kholat, atau akhwal, pakde-pakdemu, itu juga yang harus mendapat perhatian. Karena memperhatikan mereka juga memiliki dua sisi, dua sisi kebaikan, menyambung silaturahim, dan membantu sisi ekonomi mereka yang harus juga ikut menikmati kue kehidupan ini, yang pasti mereka juga nggak mau miskin juga, tapi memang kondisinya istilah Al-Quran lisaili wal mahrum. Begitulah insya Allah, tentu bukan berarti untuk meninggalkan fuqara yang dalam arti yang nggak punya status tadi, tapi ini mendapat perhatian dari Al-Quran karena ada bimbingan yang lain yang mengatakan la ya'kulu minka illa taqiyun. Usahakan harta yang kamu salurkan itu dinikmati oleh orang-orang yang bertakwa.
Lagi-lagi namanya orang bertakwa ya, dia nggak bakal mengajukan, menampakkan. Allah aja yang mengatakan ya sabuhumul jahil, kamu aja yang harus sadar ya. Sehingga ketika hartamu itu disalurkan kepada orang yang baik, di situ ada jaminan nggak bakalan digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Justru akan digunakan kembali untuk ketaatan kepada Allah. Bahkan tidak mustahil untuk membiayai kegiatan yang fisabilillahnya tadi ya. Dia makan cuma secukupnya, sisanya dia salurkan lagi. Berarti di sini orang kaya, masya Allah, mendapat manfaat ya dari segi infaknya menjadi infak membantu fuqara, infaknya membantu dakwah, infaknya menjaga keimanan manusia itu supaya dia lebih eksis lagi di dalam fisabilillahnya. Inilah hikmah mengapa Allah mengatakan di Al-Baqarah 273 lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah, di Al-Hasyr lil fuqara il muhajirin dan seterusnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Ya, kita lanjut ya Ustaz. Ada lagi yang mau bertanya secara langsung. Ya, kepada Mbak Paramita Dwitya, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, alhamdulillah, jazakallah khair Ustazah MC. Alhamdulillah Ya. Ustaz sehat walafiat, semoga diberi umur yang panjang, berkah bersama kami selalu insyaallah. Baik Ustaz, sehubungan dengan ayat tadi yang yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, saya mau bertanya Ustaz tentang surat Fatir ayat 32. Tentang interaksi dengan Quran di mana Allah menggunakan redaksi ini ya, dzalimu li nafsihi, kemudian muqtasidu kemudian wa minhum sabiqun ya bil khairat. Artinya ada tiga model orang yang berinteraksi dengan Quran. Tapi di ayatnya tersebut wallahu alam yang dibahas itu kan yang zalim dan yang sodik gitu ya Ustaz. Yang muqtasid dalam hal ini hemat gitu ya, dengan interaksi Qurannya itu tidak ada penjelasannya. Mohon penjelasannya Ustaz, ini orang kategori seperti apa yang masuk dalam muqtasid, mungkin ada penjelasan ayat atau yang lebih detailnya begitu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab, jazakumullah khairan Ustaz. Ya, ayat ini menunjukkan ya, selama manusia itu terus bersama Al-Quran ya, dengan nilai kualitas yang berbeda-beda ya. Saya membayangkan dzalimun itu sudah bersama Al-Quran, tapi imannya kira-kira nilainya antara 5, 6, 7 itu dzalimun. Ya. Masa sudah bersama Al-Quran nilainya segitu. Ya. Muqtasid itu kira-kira sudah bersama Al-Quran, tapi nilai keimanannya, amal solehnya antara 7, 8 gitu. Sabiqum bil khairat nilainya 9, 10. Ya. Maka Allah mengatakan ya, ketika kamu sudah bersama Al-Quran ya, tapi kondisimu masih seperti itu, tenang saja. Quran akan memberi syafaat kepada ya, tiga-tiganya. Mengatakan ya, jannatu adn yadkhuluna. Tiga-tiganya itu masuk surga semua. Jannatu adnin yadkhuluna yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. 34. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Maka para ulama zaman dahulu, wah luar biasa ayat ini ya. Sehingga mereka menyebutnya ini ayatun arja. Ayat yang betul-betul memberi rasa optimis ya. Ya, betul diri kita ini jelek ya. Tapi kan kita udah berusaha, suruh ngaji, suruh tilawah ya. Suruh infak, itu jangan dilupain juga ya. Itu enggak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan berarti kamu menilai dirimu jelek, berarti semua yang kamu lakukan itu
musnah semua, enggak begitu ya. Yang penting kamu berusaha untuk bersama Al-Qur'an ini. Kalau hasilnya cuma ya, kalau istilah anak sekolah itu ternyata hasilnya D apa C ya. Kemudian ada yang hasilnya B muktasid ya. Ada yang hasilnya A, insyaallah masuk surga semua ya. Ya, tinggal nanti yang hasilnya A itu ada bonus-bonus yang lebih dari yang disebutkan di ayat 33, 34, 35 itu. Ya. Jadi muktasid di sini maksudnya adalah orang yang berada dalam kondisi pertengahan. Ya. Soleh banget enggak, jelek banget enggak. Ya. Jadi sebetulnya udah berusaha kepingin sabiq. Ya. Sabiq itu orang yang tadi nilainya A. Ya. Semua kebaikan dilakukan. Ini menunjukkan ya, dengan Al-Qur'an ini mungkin memang diri kita aslinya jelek ya. Ya. Tidak perlu jeleknya ditambah lagi jelek-lek misalnya ya. Tapi insya Allah kalau bersama Al-Qur'an masih wangi kamu ya. Sebagaimana hadis yang mengatakan wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an. Munafik yang masih mau bersama Al-Qur'an bagaikan bunga raihana. Bunga raihana itu harum kata Rasulullah, walaupun ya rasanya pahit. Ya, itulah zalimun li nafsi. Memang saya jelek, tapi saya masih berusaha ini baca Quran. Sedih kalau ingat, ya Allah kok masih begini saya, sudah baca Quran kok masih jelek begini. Ya, rasa sedih itu menunjukkan dia nggak rela dengan kondisi dirinya. Ya. Sehingga tetap Allah sebut-sebutlah, kalau mau disebut pemuliaan ya lumayan lah, zalimun li nafsi. Jadi bukan orang udah jelek masih bela diri. Lagian masa zaman begini suruh baik itu dari mana? Ya, ya. Lagian udah zaman gini suruh halal-halal terus. Ini kondisinya sekarang semua mahal, gimana? Nggak begitu. Ya. Zalimul li nafsi di sini walaupun jelek, tapi dia takut dengan kejelekannya. Ya. Berusaha mengatasi kejelekan-kejelekannya. Sehingga masih disebut-sebut oleh Allah. Ya. Memang orang ini zalim li nafsihi, tapi hubungannya dengan Al-Qur'an ya masih ada ya, masih mengamalkan yang di ayat 29 ya. Rajin tilawah, rajin infak, rajin sholat ya. Ya. Ada yang muktasid ya. Muktasid ini kalau bahasa masyarakatnya kumat-kumatan ya. Lagi kumat solehnya soleh banget, lagi kumat jeleknya jelek banget ya. Tapi lumayan lah bolak-balik di situ muktasid ya. Saya berkumpul khairat soleh terus ya. Ya. Jeleknya ya, namanya manusia pasti ada kekurangan. Jeleknya sekilas-sekilas saja ya. Semenit, 2 menit, 3 menit dan seterusnya ya. Ya, baik begitu penjelasannya insyaallah. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Masih bisa Ustadz pertanyaan? Ya silakan tuh, masih ada yang respon. Masih ada ya yang respon ya, pada Mbak Nida Ul Hasanati ya, tafadhali untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Mbak. Belum dibuka. Belum diklik tuh. Belum dibuka. Sudah bisa Mbak? Silakan dibuka. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zakiyah atas kesempatannya. Semoga Ustadz bersama keluarga sehat walafiat dan juga teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin mau bertanya ini mengenai sebuah kasus mungkin Ustadz tentang fuqara. Karena kan memang di dalam masa pandemi ini kan kondisinya di beberapa sektor ekonomi itu kan ada yang mati gitu Ustadz, maksudnya. Nah ini kan ada contoh kasus dia keluarga yang cukup berkecukupan lah gitu Ustadz. Cuman karena kondisi pandemi itu cukup berpengaruh gitu kepada keluarganya. Namun mungkin sepertinya tidak terlihat gitu kan Ustadz. Karena kan memang banyak juga orang-orang kaya tuh yang mau makan aja susah gitu pada masa kondisi pandemi itu gitu. Nggak ada uang gitu. Nah kemudian
beliau ini ingin ini Ustadz, bagaimana menurut pandangan Ustadz kalau misalnya kan meminta juga sungkan gitu kan Ustadz, sehingga berniat untuk meminjam uang itu ke bank syariah dengan maksud nanti kalau misalnya dia bisa menjual beberapa mungkin hartanya gitu akan dibayarkan. Tapi di sini kan kalau bank syariah itu kan sekarang juga pasti ada kelebihan ya Ustadz, maksudnya misalnya pembayarannya flat tapi ada kelebihan di situ. Apakah kita tuh percaya saja gitu Ustadz, maksudnya dengan akad dari bank syariah tersebut karena memang sudah disebut bank syariah, atau memang kita masih ini lagi Ustadz, masih ragu-ragu gitu, harus belajar lagi nih gimana nih gitu Ustadz, seperti itu. Tapi dengan niatan kalau misal ada harta yang terjual, dia akan melunasinya gitu Ustadz. Karena kondisinya meminta juga susah, sungkan, kemudian juga orang taunya orang ini bercukup-cukupan gitu kan, jadi nggak ada yang tahu kalau sesungguhnya di dalamnya itu juga kondisinya ini gitu. Terima kasih Ustadz. Baik, memang orang seperti ini diistilahkan oleh Al-Quran adalah masakin, ya, di surat Al-Kahfi, Am-safinatu fakanat limasakin. Adapun kapal itu milik orang-orang miskin. Jadi orang miskin itu punya aset, tapi asetnya tidak mencukupi untuk kebutuhan-kebutuhannya, ya. Karena kondisi, ya, khusus ini nelayan masalahnya, yang namanya nelayan rizkinya tergantung kondisi laut, kondisi keamanan di laut, ya. Saya menganggap kasus ini adalah contoh seperti ini. Memang dia kekurangan untuk kehidupannya, tapi asetnya masih banyak, ya. Punya properti dan lain sebagainya. Ya. Adapun ya kalau ada orang dekatnya yang tahu, maka dia harus bisa memberitahu kepada orang-orang yang mungkin membagi zakat, ya. Teknisnya memang nggak harus dia yang cerita-cerita, saya ini memang orang kaya tapi sebetulnya saya miskin karena pandemi, nggak begitu, ya. Bisa saja lewat orang ketiga, ya, mengingatkan kepada yang lain, ya. Sebulan itu sebetulnya lagi kekurangan dan seterusnya, sehingga dia bisa, ya, bisa menolongnya, ya. Ataupun dia minjam kepada saudaranya yang lain, ya, teman atau siapapun, dan inilah yang disebut dengan mahrum yang sangat dimuliakan yang menolongnya. Ada hadis yang mengatakan begini, memberi pinjaman itu menjadi lebih besar pahalanya dari bersedekah. Ya. Kenapa? Karena bagi orang yang memiliki akhlak dan iman yang baik, aslinya tidak akan meminjam harta untuk kebutuhan konsumsinya, kecuali dia memang dalam kondisi sangat-sangat butuh dan nggak bisa, nggak punya harapan yang lain. Ya. Sehingga meminjamkan uang untuk orang seperti ini, Rasulullah mengatakan, ya, itu bisa lebih baik daripada bersedekah, karena bersedekah kadang bisa jadi kepada orang yang, ya, memang kurang tapi tidak sampai nol. Tapi aslinya orang meminjam itu di dalam Islam hanyalah karena sudah dia merasa dalam titik nol, ya, atau bahkan mungkin dia tingkat minus, ya, sehingga ketika dibantu dengan sebuah pinjaman, ya, tentu dengan akhlak-akhlak yang ada. Misalnya kalau memang di hari hanya belum bisa mengembalikan, silahkan cari lagi. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Adapun minjam kepada bank, setahu saya semua bank syariah itu sudah ada ulamanya, sudah ada pengawas dari kalangan ulamanya, ya. Sebagian teman-teman saya yang pakar di bidang ekonomi syariah, ya, banyak yang menjadi pengawas-pengawas di bank-bank syariah yang ada, ya. Jadi insya Allah
kita nggak usah khawatir ya. Walaupun memang untuk mencari bank syariah yang 100% ya juga memang agak sulit karena memang kita berada di dalam sistem yang tidak Islami ya. Ya nyerempet-nyerempet itu tetap memang ada, tapi tetap jauh lebih aman daripada ke konvensional ya. Setelah minjem uang ya, ke bank dengan jaminan emas misalnya ya, maka kelebihannya itu ya dikiati dengan sebuah akad. Kelebihannya ini adalah ongkos kamu nitip emas ini ya. Dan itu menjadi pengkiatan yang halal. Yang penting si banknya tidak menggunakan emas itu untuk bisnis yang lain. Mumpun emasnya orang ini ada emas saya, oh saya bisnis lagi ya, itu jadi riba. Ya. Tapi kalau betul-betul disimpan dan setahu saya betul-betul disimpan, ya, tidak diputar lagi, tidak digunakan untuk yang lain, betul-betul disimpan, ya, karena kadang proses penyimpanannya ditunjukkan kepada kita. Dimasukkan ke plastik, dicekrekin satu-satu, dan disimpan. Nanti suatu saat kalau bisa bayar, kondisinya juga masih utuh seperti sedia kala saat emas itu disimpan dengan baik. Ya, begitu juga meminjam dalam program Qardul Hasannya ataupun yang lain, ya. Juga sudah dikiati dengan akad-akad yang lebih aman. Ya, walaupun kabarnya masih ada catatan sini-sini, tetap jauh lebih ringan daripada bank konvensional. Ya. Memang kalau boleh diusulkan memang sebaiknya memang tidak ke bank, tidak ke bank, tapi ke teman, ya, ke saudara yang memang siap untuk bekerja sama dalam hal ini dengan ruh ta'awun, dengan ruh saling tolong menolong. Ya. Karena kalau sudah namanya bank itu ya nggak mungkin dengan ta'awun saja, pasti juga ya tarobuh istilahnya. Selain nolong, saya juga harus untung juga dong. Banyak bank ya. Dia harus membayar uang listriknya, uang gaji karyawannya, pajaknya dan lain sebagainya, sehingga nggak mungkin bank bisa ta'awun 100%. Mungkin ta'awunnya 50%, 50%-nya nyari untung juga. Yang nyari untung inilah kadang-kadang yang cukup memberatkan bagi sebagian kaum muslimin di dalam kenyataannya. Ya. Kecuali kalau memang sudah mentok ya, minta tolong teman, minta tolong ini, semuanya jadi mentok semua ya apa boleh buat, memang ke bank syariah itu insya Allah menjadi solusi ya. Tapi memang bagi orang-orang tertentu saya lihat ya ada aja kalau sudah Allah menolong ya, orang-orang yang punya teman, masya Allah minjem 100, 200, 300 itu kayaknya enteng banget ya. Ada orang-orang yang saya lihat seperti itu ya. Ya betul-betul karena pertemanan yang baik ya, semuanya merasa aman. Yang meminjamkan aman, insya Allah saudara saya ini nggak berkhianat ya. Yang dipinjemin juga betul-betul menjaga amanah ini, pada saatnya pasti saya kembalikan, tidak menimbulkan satu permasalahan di kemudian hari. Ya, begitu memang seharusnya. Wallahu a'lam. Maaf langsung saya tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik lana fi hadha ash-shahr, syahr Ramadan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.